Bab 1101. Keesokan paginya, ketika anggota tim Zhao Yu datang ke kantor sementara kelompok investigasi khusus, mereka menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. 10 papan tulis bersandar satu sama lain dan kertas-kertas berserakan di lantai. Zhao Yu, pemimpin kelompok itu, berbaring telentang dan mendengkur seperti guntur. Pemimpin tim. Li Bei ini meletakkan sarapannya dan bergegas untuk memeriksanya. Ada apa? Ada apa? Mendengar keributan itu, Cui Lizu juga berlari masuk dari ruang tugas. Ketika dia melihat meja dan kursi yang reot, dia terkejut dan bertanya, "Bos, Anda tidak bertengkar hebat dengan siapapun di sini, bukan?" "Oh Zhao Yu terbangun dari semua kebisingan dan menguap malas. "Yah." Zhao Yu membuka matanya dan melihat anggota timnya berdiri di depannya. Wu Xiumin, Li Bei ini, Cui Lizu, dan Liu Zanbing semuanya ada di sana, begitu pula Ma Jicun dari Dinas Rahasia. "Hei, kalian semua ada di sini." Zhao Yu segera berdiri dari tanah. "Senang kalian semua ada di sini. Cepat, kemarilah," katanya bersemangat, matanya terbelalak. Mata Zhao Ye yang mengantuk menjadi cerah. Dia dengan cepat bergegas ke depan kantor dan membuka layar besar. Ketika mereka melihat Zhao Yu bersemangat, mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mereka segera meletakkan barang-barang mereka dan pergi ke layar besar. Ketika layar menyala, sebuah peta yang dipenuhi warna-warna berbeda muncul di layar besar. Zhao Yu mengambil pena laser, menunjuk ke peta dan berkata, "Ayo. Coba lihat ini. Kemarin, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang penting. Seorang detektif brilian pernah memberitahuku bahwa kebenaran sering kali tersembunyi dalam petunjuk-petunjuk yang sangat kecil. Lihat, ini peta timur laut. Ini, perhatikan warnanya. Mengikuti catatan kerja Dinas Rahasia, aku menggunakan 5 warna berbeda untuk menunjukkan rute yang diambil oleh 5 pakar. Apa kau melihat sesuatu di sini?" Ini." Anggota kelompok itu jelas tidak mengerti. Melihat peta, mereka terdiam. Hanya Ma Jicun dari Dinas Rahasia yang menyadari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Sepertinya ada sedikit tumpang tindih dalam rute mereka." "NOVEL-BIN.com. Itulah yang aku cari." Zhao Yu menunjuk ke arah Ma Jicun dan berkata, "Tidak heran Li Jing mengirimmu ke sini. Kau benar. Setelah aku menandai rute perburuan harta karun mereka, aku menemukan bahwa hanya ada sedikit tumpang tindih." "Ya." Ma Jicun mengerutkan kening dan berkata, "Para ahli bekerja di tim yang berbeda dan memiliki tugas yang berbeda. Mereka menghindari pencarian berulang kali di area yang sama untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya." Pemimpin kelompok Zhao. "Jadi, Anda?" Zhao Yu berusaha untuk tetap tenang dan berkata, "Tadi malam, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Mungkinkah kematian kelima ahli itu terkait dengan perburuan harta karun mereka? Apakah ada sesuatu yang terjadi saat mereka mencari harta karun itu yang tidak kita ketahui?" Dia menunjuk ke layar besar dan berkata dengan serius, "Jadi, aku ingin melihat apakah rute mereka tumpang tindih. Kita tahu bahwa mereka bekerja untuk Dinas Rahasia pada waktu yang berbeda. Jika mereka semua memulai pekerjaan mereka dari wilayah yang sama, maka tempat itu akan menjadi target kita." Tetapi, Zhao Yu menunjuk ke peta lagi. "Saya segera menemukan bahwa rute mereka benar-benar berbeda satu sama lain. Beberapa telah melewati yang lain, tetapi itu hanya beberapa. Selain kota-kota, saya tidak dapat menemukan tempat di mana orang-orang ini semua tinggal selama perburuan harta karun mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda?" "Baiklah." Semua orang mengerutkan kening. Cui Lizu berpikir sejenak lalu berkata, "Bos, Dinas Rahasia telah menjelaskan hal ini kepada kami. Karena pembagian tugas, rute mereka berbeda satu sama lain. Jadi, apa sebenarnya yang Anda temukan? Jangan membuat kami menunggu." Mata Zhao Yu berbinar. "Waktu untuk menyaksikan keajaiban akan segera tiba bagi kalian. Ketika saya menemukan bahwa rute para ahli hampir tidak pernah bertemu, saya sangat kecewa, dan saya hanya berpikir bahwa saya hanya membuang-buang waktu. Namun, pada saat itu, coba tebak. Keberuntungan datang kepada saya," katanya dengan bangga. Cui Lizu dan Li Bei ini menyeka keringat dingin dari dahi mereka.
Tiba-tiba terlintas dalam pikiranku bahwa justru karena rute mereka tidak sama, aku tidak membuang-buang waktuku. Zhao berbalik dan mencari sesuatu di papan tulisnya. Dia menemukan papan tulis dengan informasi kelima ahli di atasnya dan mendorongnya ke tengah. Lihatlah baik-baik. Ini adalah informasi yang kita miliki tentang para ahli. Lihatlah rute mereka. Apakah kau punya ide? Yang lain memikirkan dengan saksama kata-kata Zhao Yu. Mereka telah membaca informasi para ahli berkali-kali, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ini jawabannya. Zhao Yu menunjuk ke foto Yuan Juncheng dan berkata, sebenarnya, satu hal yang kita abaikan selama ini adalah serum kebenaran. Pikirkanlah, mengapa si pembunuh menggunakan serum kebenaran pada para ahli? Serum kebenaran, tentu saja, itu untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan dari para ahli. Kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Tapi, Cui Lizu masih tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Zhao Yu. Ya, kami telah menganalisis serum kebenaran dan apa yang sebenarnya ingin diketahui si pembunuh. Tapi, Zhao Yu menunjuk foto Yuan Juncheng dengan tegas. Tapi kami telah mengabaikan sesuatu tentang serum kebenaran. Kami tidak pernah mempertanyakan apakah si pembunuh akan terus membunuh jika dia mendapatkan apa yang diinginkannya dari orang pertama. Hah, mendengar ini, semua orang merinding. Memang, mereka semua begitu terfokus pada identitas si pembunuh sehingga mereka mengabaikan alasan si pembunuh menggunakan serum kebenaran. Ini, jadi, pikir Li Bei ini lalu bertanya, hanya karena si pembunuh tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia tetap melanjutkan pembunuhannya. Oh, Cui Lizu menatap sambil mulai gemetar. Saya mengerti. Tidak heran Anda menunjukkan foto Yuan Juncheng kepada kami. Yuan Juncheng adalah orang terakhir yang meninggal. Dengan kata lain, masalah utamanya terletak pada Yuan Juncheng. Ya, Zhao Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kurasa si pembunuh hanya tahu bahwa jawaban yang diinginkannya terkait dengan kelima orang ini, dia tidak yakin siapa di antara mereka yang benar. Jadi, dia mengikuti urutan nama-nama pada daftar dan menggunakan serum kebenaran, tetapi dia tidak beruntung. Tidak ada dari keempat orang pertama yang tahu jawabannya. Serum kebenaran bekerja pada sistem saraf, kata Wu Xiumin. Tidak seperti halusinogen lainnya, serum ini dapat merangsang saraf tepi pengguna dan meninggalkan kesan mendalam pada otak. Oleh karena itu, pembunuh khawatir polisi akan mengetahui tentang serum kebenaran tersebut, jadi dia harus membunuh mereka. Ya, Zhao Yu mengangguk dan berkata, kita sekarang yakin setidaknya akan dua hal. Pertama, pembunuhan para ahli itu benar-benar terkait dengan harta karun itu. Kedua, alasan utama mengapa mereka dibunuh adalah karena Yuan Juncheng. Zhao Yu menunjuk ke area yang ditandai merah di layar besar dan berkata, jadi, langkah selanjutnya. Kita akan mengikuti rute Yuan Juncheng dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi padanya. Itulah yang menyebabkan kematiannya. Dia menghela napas berat dan berkata kepada semua orang yang berkumpul, mari kita bersiap sesegera mungkin. Ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk memecahkan misteri ini. Bab 1102, kau tidak perlu mengatakan itu padaku. Tentu saja, Cui Lizu bersamaku, kata Zhao Yu kepada orang di ujung telepon. Dia mengendarai mobil polisi. Aku tahu. Cui Lizu berbeda. Jangan khawatir, aku telah memasang alat pelacak untuknya. Dia bersamaku karena dia penting. Tapi, Li Bei ini ragu-ragu. Dia tetap tinggal di kantor polisi Fengping. Li Bei ini sangat gugup. Pemimpin, sebaiknya Anda membawa lebih banyak orang. Apakah Anda butuh bantuan dari polisi Fengping untuk melindungi diri sendiri? Tanyanya. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Bei ini. Mobil dinas rahasia ada di belakangku. Mereka bisa melindungiku. Jangan khawatir. Baiklah, hati-hati, kata Li Bei ini. Sebenarnya, jika seseorang mengawasi kita secara diam-diam, segalanya akan lebih mudah. Zhao Yu memeriksa detektor tak terlihat di otaknya. Untuk mempersiapkan heksagram Kungen, ia menghabiskan banyak poin untuk memperpanjang waktu penggunaan detektor. Begitu seseorang mencoba melacaknya, ia akan langsung tahu. Lalu, pemimpin,
Mengapa Anda pergi ke Linse di kota Zhaoyun terlebih dahulu? Li Beni bertanya lagi. Zhao Yu menjawab, karena Yuan Juncheng tinggal di sana dalam waktu yang lama dan kembali ke sana beberapa kali. Saya berencana untuk mengikuti catatan pekerjaannya dan melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu dari orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Baiklah, Li Beni meminta Zhao Yu untuk menjaga dirinya sendiri sebelum menutup telepon. Bos, Cui Lizu, yang duduk di kursi belakang, melihat catatan pekerjaan Yuan Juncheng dan mengerutkan kening pada Zhao Yu. Kali ini kau menempatkanku dalam bahaya. Biar ku beritahu, aku bukan tipe orang yang bisa mengorbankan nyawa demi pekerjaan. Kau harus memastikan bahwa aku aman. Kau telah kehilangan aku beberapa kali sebelumnya. Zhao Yu memarahinya tanpa menoleh ke belakang. Omong kosong, katanya. Kecuali saat ini dengan dinas rahasia, kaulah yang selalu berusaha melarikan diri dariku. Baiklah. Cui Lizu menyentuh jarinya yang patah dan berkata, aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelidiki kasus ini. Pada akhirnya, berhasil atau tidak, aku harus mendapatkan kembali villa itu. Aku sudah memeriksa dokumen hukum yang relevan. Aku tidak mungkin kalah jika aku memulai gugatan hukum. Zhao Yu memarahinya, berkata, tahukah kau apa yang akan kita lakukan kali ini? Semua yang kau katakan selalu tentang villamu. Jika kita bisa menemukan harta karun itu, rumahmu hanya 1 sen dibandingkan dengannya. Ah, pahlawan. Ponsel Zhao Yu berdering. Kali ini, Ma Jicun dari Dinas Rahasia yang menelepon. Ketua Tim Zhao, saya telah melaporkan situasi Anda kepada Kapten Li seperti yang Anda minta, kata Ma Jicun. Kapten Li telah mengirim anak buahnya untuk menyelidiki tempat-tempat yang ditinggali Yuan Juncheng. Dia ingin mengetahui rencana Anda agar dia tidak secara tidak sengaja menggandakan pekerjaan apapun. Baiklah, kau bisa beritahu dia bahwa Cui Lizu dan aku akan pergi ke Kabupaten Linse. Zhang Jingfeng dan Wu Xiumin akan pergi ke Jiangcheng, dan Liu Zanbing dan Su Hai akan pergi ke Jincheng, Zhao Yu memberitahunya. Ini adalah tempat-tempat yang paling sering ditinggali Yuan Juncheng saat ia mencari harta karun itu. Terima kasih, Pemimpin Zhao, saya akan memberitahunya sekarang, kata Ma Jicun. Semua hal tentang harta karun itu bersifat rahasia. Jangan sampai polisi setempat ikut campur, Zhao Yu menambahkan. Saat ini, hanya tim investigasi khusus dan dinas rahasia yang menangani kasus ini. Anda harus ingat bahwa target utama investigasi kita adalah orang-orang yang dihubungi Yuan Juncheng selama perburuan harta karun itu. Hanya dengan menemukan orang-orang ini, kita bisa tahu apa yang terjadi pada Yuan Juncheng. Saya mengerti, kata Ma Jicun tergesa-gesa. Kami memiliki catatan pekerjaan Yuan Juncheng. Kami hanya perlu menunjukkan fotonya kepada orang-orang itu. Zhao Yu lalu berkata, satu hal lagi. Apa kau tidak punya semacam alat anti pelacakan? Kau suruh Kapten Li menggunakannya pada semua timnya. Begitu dia menemukan seseorang yang melacak mereka, kau segera bertindak untuk menangkap mereka. Ma Jicun mengangguk. Saya mengerti. Kapten Li meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika ada situasi khusus yang memerlukan dukungan kami, Anda harus segera memberitahu dinas rahasia. Baiklah. Kalau begitu aku harus pergi sekarang. Kita semua punya pekerjaan yang harus dilakukan. Siapapun yang mengetahui sesuatu lebih dulu, ingatlah untuk saling memberitahu, kata Zhao Yu. Ya, jawab Ma Jicun sebelum menutup telepon. Alat anti pelacakan, kata Cui Lizu sambil tersenyum. Bos, Anda tidak perlu mengingatkan mereka tentang itu. Li tahu itu. Dia bekerja untuk dinas rahasia. Saya pikir Anda harus mempertimbangkan untuk menambahkan alat anti pelacakan. Jangan khawatir. Zhao Yu menunjuk ke belakang. Lihat jeep itu. Dinas rahasia akan melindungi kita. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Cui Lizu meletakkan kertas-kertas di tangannya, mendecakkan bibirnya, dan berkata, meskipun aku memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada penyelidikanmu, bos, catatan kerja itu sudah bertahun-tahun lalu. Bisakah kita benar-benar menemukan sesuatu pada akhirnya? Cui Lizu menjentikkan jarinya dan berkata, aku sudah membaca informasi Yuan Juncheng. Bagaimanapun,
Dia adalah seorang ahli dalam peninggalan budaya. Tidak mengherankan bahwa dia telah membeli begitu banyak dari mereka. Juga, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah orang baik? Apa yang dia lakukan yang akan menyebabkan kematiannya? Saya katakan bahwa dia orang baik, tetapi bukan berarti dia tidak pernah melakukan hal buruk, kata Zhao Yu. Ketika seseorang melakukan hal buruk, dia mungkin tidak menyadarinya. Apapun bisa terjadi di dunia ini. Jangan mudah terkejut. Cui Lizu mencibirkan bibirnya dan berkata, baiklah, karena kamu begitu percaya diri, aku tidak akan mengatakan hal lain yang membuatmu patah semangat. Sebaiknya aku membantumu memikirkan siapa yang harus kita cari terlebih dahulu saat kita sampai di Kabupaten Linse. Aku sudah melingkari semua nama di catatan. Kita akan bicara dengan mereka satu persatu, jawab Zhao Yu. Wah, perhatian sekali kamu. Cui Lizu melihat-lihat catatan, lalu menunjuk beberapa nama dan berkata, menarik. Ini perburuan harta karun rahasia. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang terlibat dalam ini? Siapa orang-orang ini? Apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Lebih dari separuhnya adalah keturunan Jepang, jelas Zhao Yu. Pada masa itu, perburuan harta karun Yuan Juncheng terutama untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang selain penyelidikan lapangan. Setelah kekalahan Jepang, ada sejumlah besar tentara Jepang yang tidak dapat mengungsi. Beberapa dari mereka tetap tinggal dan menikah dengan penduduk setempat. Mereka secara bertahap menetap di Tiongkok. Tugas utama Yuan Juncheng adalah mengunjungi orang-orang ini dan menanyakan tentang harta karun pada saat itu. Wah, ras campuran. Hebat. Namun, karena itu, beban kerja kita tidak sedikit. Cui Lizu mengerutkan kening. Lagi pula, beberapa dari mereka seharusnya sudah sangat tua sekarang dan mungkin sudah tidak hidup lagi. Saya rasa kita bisa menemukan sesuatu bahkan dari orang yang sudah meninggal, kata Zhao Yu. Tanyakan saja pada anggota keluarga yang meninggal, dan kita mungkin bisa mengetahui hubungan mereka yang sebenarnya. Kita tidak bisa melihat detailnya. Nov L.B. Jen. Cui Lizu mengambil pena dan kertas lalu berkata, baiklah. Saya akan memutuskan perintahnya sekarang dan berusaha memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Sayang sekali. Sekarang, kita semua kehilangan waktu kita karena kasus ini. Meskipun Zhao Yu tahu bahwa beban kerjanya berat, dia tampak senang. Alasannya sederhana. Itu karena heksagram Kun-gen tadi malam. Berdasarkan pemahamannya tentang sistem, Zhao Yu tahu bahwa heksagram Kun-gen ini sama sekali bukan kebetulan. Tepat ketika dia menemukan alasan di balik serum kebenaran dan rute Yuan Juncheng, heksagram ini keluar. Oleh karena itu, heksagram Kun-gen ini lebih seperti penegasan pikirannya. Sistem tampaknya menyarankan bahwa Zhao Yu benar. Jadi, apakah aku benar? Pikirnya, menatap jalan tol yang sepi, pikiran Zhao Yu menjadi rumit. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Bab 1103, siang hari, di Kabupaten Linse, Provinsi Zhaoyun. Kabupaten Linse berada di bawah yurisdiksi kota Fengping. Namanya diambil dari hutan lebat di bagian utara. Meskipun wilayahnya luas, namun tidak terlalu padat penduduknya dan tidak terlalu kaya. Saat Zhao Yu mengemudi, ia menjelaskan daerah itu kepada Cui Lizu. Lokasinya sangat penting. Daerah itu dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisinya. Daerah itu merupakan pusat geografis, yang dulunya disebut-sebut sebagai tempat para ahli strategi harus bertempur. Jepang membangun ratusan benteng dan 6 benteng militer di pegunungan di sisi utara dan barat. Yang paling terkenal adalah Benteng Yishan. Pernahkah Anda mendengarnya? Benteng Yishan. Cui Lizu mengangguk. Aku sudah melihatnya di internet. Sepertinya tempat ini sudah menjadi objek wisata, kan? Benteng Yishan sama besarnya dengan Benteng Halongjiang. Benteng ini dulunya merupakan bagian penting dari rezim boneka Jepang. Menurut catatan, Yuan Juncheng telah mengunjungi Benteng Yishan tidak kurang dari 10 kali, dan ada catatan terperinci tentang benteng tersebut dalam catatan kerjanya, kata Zhao Yu. Apa, maksudmu kita juga akan ke sana? Kupikir kita akan mencari orang-orang yang tercatat dalam catatan kerjanya. Benteng kosong. Apa yang bisa kita temukan di sana? Tanya Cui Lizu. Dia menggoyangkan ponselnya. Harganya 45 yuan untuk satu tiket.
Tidak sepadan dengan itu. Kita tidak ke sana untuk melihat pemandangan, jawab Zhao Yu. Kita perlu menemui administrator yang bertugas saat itu dan bertanya tentang Yuan Juncheng. Namun, kita tidak harus langsung ke sana. Mari kita cari orang yang kita wawancarai terlebih dahulu. Jika sudah terlambat, kita akan pergi besok. Kamu bosnya. Tentu saja, kamu yang memutuskan untukku. Cui Lizu mencari di ponselnya dan berkata, tapi, pernahkah kamu mendengar tentang ini? Bos, Lindsay terkenal dengan supnya. Supnya lebih enak daripada yang ada di Golden City. Zhao Yu tersenyum dan berkata, baiklah, aku sangat lapar. Tak lama kemudian, Zhao Yu telah mengendarai mobil polisi ke sebuah restoran sup lokal yang terkenal, dan mereka akhirnya makan enak. Mereka kemudian mengunjungi orang-orang yang tercatat dalam catatan kerja, mengikuti urutan yang tercantum. Mereka tidak menemui banyak kesulitan. Beberapa orang yang diwawancarai pertama semuanya masih hidup dan mengingat Yuan Juncheng. Namun, informasi yang diberikan oleh orang-orang ini tidak terlalu berharga. Mereka mengatakan bahwa Yuan Juncheng ditemani oleh banyak orang dan mereka mengajukan beberapa pertanyaan. Semua pertanyaan dan jawaban dicatat dalam catatan kerjanya. Zhao Yu dan Cui Lizu mengajukan banyak pertanyaan terperinci tentang Yuan Juncheng. Tetapi semua narasumber mengatakan bahwa mereka tidak banyak berinteraksi dengannya dan hanya tahu sedikit tentangnya. Pada malam harinya, Zhao Yu dan Cui Lizu menemukan kedai sup lainnya. Kelihatannya, sup lokal itu sesuai dengan reputasinya. Setelah makan malam, mereka pergi menemui dua narasumber lainnya, tetapi hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada kemajuan yang dicapai dalam penyelidikan mereka. Kemudian, mereka menghadapi situasi yang memalukan. Demi memastikan Cui Lizu aman, Zhao Yu harus berbagi kamar dengannya di sebuah hotel. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua tidur di kamar yang sama. Mereka tampaknya sudah terbiasa. Mereka tidur di ranjang terpisah dan tidak merasa terlalu malu. Setelah mencuci mukanya, Zhao Yu mulai mengumpulkan informasi dari tim lain. Sayangnya, situasi yang dialami Wu Xiumin dan Liu Zanbing tidak jauh berbeda dengan dirinya. Mereka menemukan bahwa Yuan Juncheng dan orang-orang itu hanyalah rekan kerja dan tidak banyak berinteraksi satu sama lain, jadi mereka tidak dapat mengingat Yuan Juncheng atau tidak tahu banyak tentangnya. Zhao Yu sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia tahu bahwa Yuan Juncheng telah mencari harta karun itu selama 8 tahun dan telah bekerja sama dengan banyak orang, jadi tidak akan mudah untuk mengetahui apa yang terjadi padanya dalam waktu singkat. Setelah menerima informasi dari tim lain, Zhao Yu mempersiapkan kunjungan dan investigasi besok dengan memilah-milah catatan pekerjaan Yuan Juncheng. Cui Lizu membantunya memilah-milah materi. Setelah memeriksa informasi orang-orang, mereka memilih 7 orang di Lindsay. Jika mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya besok, mereka akan dapat menyelesaikan wawancara dalam 1 hari. Zhao Yu berencana untuk pergi ke benteng Yishan setelah wawancara selesai. Dia ingin tahu apakah dia bisa menemukan petunjuk baru di sana. Malam sebelumnya, Zhao Yu kurang tidur. Dia juga telah mengemudi hampir seharian. Dia sangat lelah sehingga dia tidur lebih awal. Dulu, setiap kali ada heksagram Qian atau Kun, Zhao Yu selalu merasa gugup dan tidak bisa tidur, tetapi kali ini berbeda. Mungkin karena dia terlalu lelah sehingga dia langsung tertidur setelah berbaring. Dia bahkan tidak bermimpi. Keesokan harinya, Cui Lizu bangun pagi-pagi dan membangunkan Zhao Yu. Kalau tidak, dia mungkin akan tidur seharian. Setelah bangun, langkah pertama Zhao Yu adalah memeriksa sistem untuk melihat apakah heksagram Kun Gen sudah berakhir. Dia tahu bahwa jika sudah berakhir, itu berarti apa yang dia lakukan sepenuhnya salah. Jika tidak berakhir, itu berarti dia berada di jalur yang benar. Setelah dia memulai sistem, dia melihat 2 karakter Kun Gen masih berada di tengah antar muka sistem. Bagus. Untuk pertama kalinya, Zhao Yu merasakan kebaikan heksagram Kun dan segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berangkat bersama Cui Lizu. Dengan pengalaman yang mereka peroleh sehari sebelumnya, pekerjaan mereka berjalan lancar. Sekitar pukul 4 sore, mereka telah menyelesaikan semua wawancara yang perlu mereka lakukan. Hasilnya hampir sama dengan kemarin.
Orang yang diwawancarai tidak banyak bicara tentang Yuan Juncheng. Berpegang pada rencana, mereka mulai berkendara ke Benteng Yishan, mencari orang yang bertanggung jawab di sana ketika Yuan Juncheng berkunjung. Di dalam mobil, Cui Lizu menunjuk ke ponselnya dan berkata kepada Zhao Yu, "Bos, saya memeriksa secara online. Benteng Yishan menjadi objek wisata sekitar 8 tahun yang lalu. Ketika Yuan Juncheng ada di sana, benteng itu milik Museum Fengping. Kemungkinan besar, orang yang bertanggung jawab saat itu tidak berada di Linse tetapi di Fengping, No. Velb.in.com." Oh, Zhao Yu mengerutkan kening. Dia tidak tahu itu. Cui Lizu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Aku akan meminta Li Bei ini untuk memeriksanya. Apakah kita masih akan pergi?" "Baiklah." Zhao Yu melihat aplikasi navigasi telepon dan berkata, "Hanya beberapa kilometer jauhnya. Kita tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Mungkin kita bisa mendapatkan inspirasi dari benteng itu." Telepon Zhao Yu berdering saat dia selesai berbicara. Itu dari nomor yang tidak dikenal. Dia mengangkat telepon itu. "Halo, Zhao Yu." Suara Li Jing terdengar dari telepon. "Apakah kamu masih di Linse?" "Kamu." Zhao Yu tidak menyangka Li Jing akan meneleponnya sekarang. Karena dendam pribadi mereka, Ma Jicun biasanya menjadi titik kontak utama mereka. "Kapten Li, aku tidak di Linse. Kamu seharusnya tahu ini." Zhao Yu melihat ke arah jeep di belakangnya, yang masih mengikutinya dari dekat. "Baiklah, kalau begitu saya tidak akan menelepon terlalu lama," kata Li Jing. "Rekan kerja saya memberitahu saya bahwa mereka menemukan masalah kecil saat berada di Yuning kemarin." "Oh, apa itu?" tanya Zhao Yu. "Ada seorang pria bernama Tian Zeng dalam catatan kerja Yuan Juncheng. Dia berdarah campuran Jepang. Ketika Yuan Juncheng bertemu dengannya, dia adalah direktur Biro Geologi Yuning. Dia memiliki hubungan dekat dengan Yuan Juncheng karena pekerjaan saat itu. Namun," lanjut Li Jing, "Tian Zeng telah meninggal karena sakit. Anggota tim kami pergi mengunjungi keluarganya kemarin dan menemukan sesuatu yang aneh. Kedua putra Tian Zeng hilang." Bab 1104. Di telepon, Li Jing berkata dengan tegas, "Saya rasa ini perlu ditindaklanjuti. Orang-orang kami mengetahui bahwa Yuan Juncheng memiliki hubungan dekat dengan Tian Zeng ketika dia berada di Yuning, dan bahkan pernah tinggal di rumahnya pada beberapa waktu. Ada juga rumor di antara kerabatnya bahwa kakeknya dulunya memiliki posisi penting. Dikatakan bahwa dia adalah perwira senior di kantor umum tentara kuantum Jepang. Pada saat penyelidikan bersama di Timur Laut, kakek dan ayah Tian Zeng dijebloskan ke penjara karena dicurigai sebagai mata-mata, tetapi kemudian dibebaskan karena tidak ada bukti." "Oh." Zhao Yu memperlambat laju mobilnya dan mengerutkan kening. "Ceritakan padaku tentang putra-putra yang hilang. Mengapa mereka hilang?" "Tian Zeng punya 2 putra," jawab Li Jing. "Yang satu bernama Tian Zeng Li dan yang satunya lagi bernama Tian Zeng Guo. Mereka dilaporkan hilang setengah tahun lalu. Polisi telah mengajukan kasus ini untuk diselidiki, tetapi mereka belum menemukannya." "Setengah tahun yang lalu, bukankah itu saat ahli pertama terbunuh?" Zhao Yu bertanya dengan terkejut. "Jika salah satu putra hilang, kita mungkin bisa menganggapnya sebagai kecelakaan. Namun, keduanya hilang," kata Li Jing. "Ini bukan masalah kebetulan. Jadi, kita perlu menindaklanjutinya." "Ya." Zhao Yu mengangguk. "Jadi, apakah kamu ingin aku pergi ke Yuning?" Selama percakapan, Cui Lizu mengulurkan 5 jari ke Zhao Yu, yang berarti mereka berada 50 km jauhnya dari Yuning. "Tidak," Li Jing tiba-tiba berkata. "Sebenarnya, aku meneleponmu karena kami telah menemukan jejak kedua putra itu. Mereka sekarang ada di Linse." Zhao Yu terkejut. "Kamu bilang kamu sudah menemukannya?" tanyanya. "Ya," jawabnya. "Saya akan mengirimkan apa yang kami temukan ke ponsel Anda." Seseorang mentransfer sekitar 8.000 yuan dari kartu bank Tian Zeng Li. "Apa? Kartu bank? 8.000 yuan?" Zhao Yu mengerutkan kening, tiba-tiba merasa sedikit bingung. Uang itu ditransfer dari toko perkakas daging Zuang di Linse 20 menit yang lalu. Kamera pengawas di toko perkakas itu tidak terhubung ke internet,
Tetapi kami menangkap sebuah truk biru di kamera terdekat, jelasnya. Ponsel Zhao Yu berdering. Li Jing telah mengiriminya sebuah video. Agar dapat menonton video itu dengan jelas, Zhao Yu memarkir mobilnya di pinggir jalan. Itu menunjukkan ada dua orang di dalam truk itu, kata Li Jing. Penampilan mereka sangat mirip dengan Tian Zhengli dan Tian Zhengguo. Zhao Yu, kami telah mengirim orang-orang kami untuk memeriksanya. Sekarang Anda adalah orang yang paling dekat dengan toko perkakas itu. Jadi, baiklah, aku akan pergi ke toko sekarang. Bisakah kau melacak mobilnya? Zhao Yu berkata dengan serius. Tidak masalah, kata Li Jing. Para tersangka keluar dari toko perkakas dan pergi ke barat di sepanjang jalan raya provinsi. Kami sedang mengajukan permohonan rekaman kamera dari setiap persimpangan dan akan memberi Anda lokasi truk secara langsung nanti. Hati-hati, Xiao Hang dan aku sedang dalam perjalanan. Setelah itu, Li Jing menutup telepon. Jika kedua saudara itu benar-benar terkait dengan kasus kita, mengapa Li Jing mau berbagi informasi ini dengan kita? Cui Lizu bertanya dengan ragu. Bos, Anda harus berhati-hati. Ini tidak seperti wanita gila itu. Apa yang dikatakan Cui Lizu adalah alasan sebenarnya mengapa Zhao Yu bingung. Dia tidak percaya bahwa Li Jing adalah orang pertama yang memberitahunya tentang petunjuk penting seperti itu. Cui Lizu melihat jeep yang mengikuti mereka dari dekat dan berkata, orang-orang mereka bersama kita. Mengapa dia memanggilmu untuk itu? Aku tidak percaya dia benar-benar ingin membantu kita. Meskipun kamu telah membagikan dokumen investigasi dengannya, aku rasa wanita itu tidak akan berbaik hati untuk membalas budimu. Zhao Yu menyalakan kembali mobilnya. Mungkin dia harus melakukannya. Apa maksudmu? Cui Lizu tidak mengerti. Dia hanya punya satu tim anak buahnya di sini, dan mereka ditugaskan untuk mengawasi kita dengan ketat. Jika mereka mengejar tersangka, mereka tidak bisa melindungi kita. Jadi, Li Jing ingin kita mengejar tersangka agar anak buahnya bisa ikut dengan kita. Cui Lizu masih ragu. Bos, apa maksudnya? Jangan menyakiti orang lain, tetapi waspadalah terhadap mereka yang mencoba menyakitimu. Cepatlah saat kau menemukan tersangka nanti. Jangan biarkan dinas rahasia mengambil keuntungan dari kerja kerasmu. Siapapun yang menginginkan pujian boleh mengambilnya. Pikiran Zhao Yu kini terasa kacau. Ia merasa ada yang tidak beres. Namun, para tersangka belum tertangkap, jadi ia tidak bisa mengatakan apa yang salah sebenarnya. Cui Lizu melihat keluar jendela. Sekarang bahkan belum pukul 5. Mengapa sekarang sudah gelap sekali? Tidak gelap, berawan. Zhao Yu juga melihat keluar jendela dan berkata, akan turun hujan. Menarik, hujan turun deras di sepanjang perjalanan kita. Cui Lizu berbicara sendiri. Ponsel Zhao Yu berdering lagi. Dia mengambilnya dan melihat lokasi waktu nyata yang dikirim Li Jing kepadanya. Dia segera mengklik lokasi itu untuk membandingkannya dengan lokasinya sendiri. Tanpa diduga, Cui Lizu tiba-tiba menabrak jok Zhao Yu dan berteriak, Bos, lihat. Mobil itu. Apa? Zhao Yu mendongak cepat dan melihat sebuah mobil datang. Itu adalah truk biru. Dia terkejut. Dia tidak melihat banyak truk biru di daerah ini. Zhao Yu dengan cepat memperlambat lajunya dan menatap truk itu. Ketika truk itu lewat, dia melihat ada dua pria duduk di depan. Keduanya mengenakan topi, hampir sama seperti dalam video yang dikirim oleh Li Jing. Zhao J239B7, kata Cui Lizu sambil membacakan plat nomor itu dengan suara keras kepada Zhao Yu, No. Vel B. In.com. Zhao Yu segera memeriksa video itu. Plat nomornya sama dengan yang ada di video. Itu mobilnya. Itu mereka. Sesaat, Zhao Yu merasa sangat gembira hingga darahnya mendidih. Dia segera berbalik di sebuah persimpangan dan mengejar truk biru itu. Setelah Zhao Yu berbalik, jeep di belakangnya berbelok tajam dan terus mengikuti mobil Zhao Yu. Hujan mulai turun dengan deras. Cui Lizu tidak percaya bahwa mobil biru itu muncul tepat setelah mereka menerima informasi dari Li Jing. Aku tidak percaya kita seberuntung itu. Bos, hentikan jeep di belakangmu. Jangan biarkan mereka mencuri kreditmu, katanya kepada Zhao Yu. Zhao Yu menyentuh senjatanya, lalu menginjak pedal gas untuk menambah kecepatan. Tentu saja,
Kau tidak perlu mengingatkanku tentang ini. Saat hujan semakin deras, Zhao Yu menyalakan wipernya ke mode tercepat untuk menyapu semua air hujan dari jendela. Langit tampak suram. Langit yang gelap seperti pot hitam besar yang menutupi bumi. Dia merasa tidak bisa bernapas dan merasa sangat tertekan. Truk di depan Zhao Yu tampaknya tidak menyadari bahwa ada seseorang yang membuntutinya. Truk itu tetap melaju pelan. Setelah semenit, Zhao Yu berhasil menyusul orang-orang di dalam truk dan menghentikan mereka. Tanpa diduga, pada saat itu, ponsel Zhao Yu berdering lagi. Meskipun nomornya tidak dikenal, Zhao Yu tahu siapa yang menelepon. Zhao Yu, pelan-pelan saja. Kamu harus bisa mengimbangi mereka. Jangan hadapi mereka sekarang, kata Li Jing dengan serius. Oh, Zhao Yu sedikit terkejut. Kenapa? Tanyanya. Kenapa? Kata Li Jing serius. Kami menemukan daftar belanja mereka di toko perkakas. Mereka membeli golok pembakaran internal, 2 alat penggali udara berlian, dan beberapa palu listrik, yang semuanya digunakan untuk menggali batu. Katakan padaku apa yang akan mereka lakukan. Mendengar ini, Zhao Yu sangat gembira. Mereka akan menggali harta karun itu. Bab 1105. Saat itu sedang hujan deras dan langitnya gelap. Meskipun suhu di dalam mobil tidak banyak berubah, Zhao Yu merasakan angin dingin. Rasa dingin seperti itu sepertinya mampu menembus sumsum tulangnya dan langsung mencapai hatinya. Kemana mereka pergi? Cui Lizu menatap truk biru itu tanpa berkedip. Mereka membeli peralatan. Apakah mereka benar-benar mencari harta karun itu? Apakah harta karun itu tersembunyi di Linse? Dia melihat peta di ponselnya dan berkata dengan ragu, sepertinya mereka pergi ke pegunungan, kan? Dari sisi barat. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Zhao Yu berhati-hati saat mengemudikan mobil. Mari kita tunggu dan lihat saja. Agar orang-orang di dalam truk tidak memperhatikan mereka, Zhao Yu sengaja memperlambat laju mobil dan menjaga jarak. Setelah 10 menit, truk itu memasuki gunung dan kemudian melaju ke utara. Jalan sempit di pegunungan, ditambah dengan hujan lebat membuat mengemudi menjadi sulit. Zhao Yu lebih berhati-hati, dan wiper sudah mencapai kecepatan maksimum. Dengan hujan lebat seperti itu, hanya ada sedikit mobil di jalan. Karena truk biru itu menyalakan lampu depannya, meskipun jauh, itu masih menjadi target yang jelas, jadi Zhao Yu tidak khawatir kehilangannya. Zhao Yu dan jeep di belakangnya mengikuti truk itu selama setengah jam. Setelah beberapa saat, Zhao Yu dan Cui Lizu menjadi sangat penasaran tentang kemana mereka akan pergi saat mobil itu melaju ke arah benteng Yishan di Linse. Cui Lizu mengerutkan kening. Kemana mereka menuju? Jika mereka ingin pergi ke benteng Yishan, jelas mereka akan mengambil jalan memutar. Apakah mereka benar-benar akan menggali harta karun itu? Bagaimana mungkin harta karun itu ada di benteng Yishan? Cui Lizu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, Bos. Bos, mungkin orang Jepang berbohong kepada kita. Mereka berbohong kepada kita selama 80 tahun. Mungkinkah harta karun itu terkubur di benteng Yishan selama ini? Ah, apa yang kau katakan? Zhao Yu sedang berpikir keras. Mendengar apa yang dikatakan Cui Lizu, pikirannya pun terputus. Aku berhasil. Akhirnya. Cui Lizu menunjuk ke peta dan berkata, orang Jepang memang licik. Benteng Yishan hanyalah tempat persembunyian. Rahasianya ada di bawah benteng. Mungkin ada benteng tersembunyi di bawah sana. Mereka mengubur harta karun di sana agar tidak ada yang tahu rahasia mereka. Pikirkanlah, Linse sangat dekat dengan Feng Ping. Transportasinya mudah. Dan, Cui Lizu berpikir sejenak lalu menambahkan, Yuan Juncheng tinggal di Linse paling lama selama bekerja di dinas rahasia. Dia mungkin menemukan sesuatu di sana. Itu juga yang menyebabkan kematiannya. Tapi, Zhao Yu mengerutkan kening. Pertama-tama, jika harta karun itu tersembunyi di bawah benteng Yishan, bagaimana mungkin orang Jepang tidak mengetahuinya? Mereka bahkan tidak dapat menemukannya sendiri. Itu rahasia besar. Cui Lizu mengerucutkan bibirnya. Orang Jepang bahkan membunuh orang-orangnya sendiri. Semua orang yang mengetahui rahasia itu sudah mati. Zhao Yu menunjuk truk di depannya. Kedua, ada jalan yang lebih pendek dari toko perkakas ke benteng Yishan.
Mengapa mereka mengambil jalan memutar yang lebih jauh? Tanyanya. Terlalu jelas untuk mengambil jalan utama. Mereka ingin menyembunyikan tujuan sebenarnya, kata Cui Lisu. Ketiga, Zhao Yu melanjutkan, Dinas Rahasia mengatakan bahwa para ilmuwan telah menggunakan instrumen ilmiah canggih untuk mencari harta karun tersebut di semua benteng Jepang, termasuk benteng Yishan. Mereka tidak menemukan apapun. Ini, yah. Cui Lisu tidak lagi yakin dengan tebakannya. Mungkin, itu terkubur sangat dalam. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan harta karun itu, kata Zhao Yu dengan cemas. Oh, bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan harta karun itu? Cui Lisu menggelengkan kepalanya. Kedua saudara itu adalah keturunan pejabat senior Jepang. Ayah mereka dan Yuan Juncheng memiliki hubungan dekat, dan yang terpenting, mereka dilaporkan hilang. Tanggal hilangnya mereka bertepatan dengan pembunuhan ahli pertama. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Tetapi, Zhao Yu berkata dengan ragu, bagaimana jika kedua saudara itu hanya mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian gunung dan batu? Mungkin itu bukan seperti yang kita pikirkan. Menurut Dinas Rahasia, Tian Zeng adalah Direktur Biro Geologi, dan saudara-saudara Tian bertanggung jawab atas proyek-proyek alih daya tim geologi Dinas Rahasia. Mereka memiliki banyak pengalaman dalam penambangan geologi. Jadi, mungkin saja mereka mengambil pekerjaan pertambangan swasta. Sambil berbicara, Zhao Yu melihat antar muka sistemnya. Dua karakter, Kun Gen, masih ada di sana. Meskipun masih ragu, Zhao Yu merasa tenang dengan heksagram itu. Ia berpikir bahwa selama heksagram itu terus berlanjut, ia tidak akan membuang-buang waktu. Namun, ia masih ragu-ragu. Ia merasa ada yang tidak beres. Tidak, haha. Tanpa diduga, Cui Lisu tampak jauh lebih optimis daripada Zhao Yu. Dia menepuk bahunya dan berkata, itu tidak masuk akal. Jika kedua bersaudara itu benar-benar mengambil pekerjaan pribadi, mereka tidak akan dilaporkan hilang. Itu akan menarik perhatian polisi. Saya rasa itu bukan yang mereka inginkan. Hei, mata Zhao Yu berbinar saat memujinya. Aku terkesan. Kau murid terbaikku. Namun, Zhao Yu tidak menyelesaikan ucapannya. Truk biru di depannya tiba-tiba berbelok ke jalan sempit. Karena hujan deras, jalannya sangat berlumpur. Truk itu berguncang hebat saat melaju di jalan setapak. Zhao Yu mendecakkan bibirnya. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang penting dan langsung berhenti di tikungan. Jeep yang mengikutinya datang dan berhenti di samping mobil Zhao Yu. Saat Zhao Yu menurunkan kaca jendela, dia melihat wajah yang dikenalnya di dalam Jeep. Itu adalah agen Dinas Rahasia yang pernah dipukulinya sebelumnya. Hidungnya masih diperban. Ketua tim Zhao, mengapa Anda berhenti? Tanya pria itu dengan cemas. Ia harus berbicara sangat keras agar dapat didengar di tengah hujan. Kita tidak akan pergi sekarang, kata Zhao Yu. Hanya ada sedikit mobil di jalan setapak. Jika kita terus mengikuti mereka, mereka pasti akan melihat kita. Kita harus mematikan lampu. Agen itu melihat ke jalan setapak yang gelap dan berlumpur. Dia pikir Zhao Yu sengaja mempersulitnya. Tidak sesulit itu. Kau ikuti aku. Berhati-hatilah. Zhao Yu tampak percaya diri mengemudi dalam kegelapan karena dia memiliki penglihatan malam tak terlihat. Dia berencana untuk menggunakannya di mobilnya sehingga dia bisa mengemudi tanpa menyalakan lampu. Tunggu sebentar. Tanpa diduga, agen itu menghentikan Zhao Yu dan menyerahkan benda hitam kepadanya. Zhao Yu melihatnya dan melihat bahwa itu adalah sepasang kacamata penglihatan malam sungguhan. Orang ini benar-benar seorang profesional. Ketua kelompok Zhao, Anda dapat melihat jalan dengan jelas dalam kegelapan dengan mengenakan ini. Hati-hati, atau, kami bisa pergi lebih dulu dan Anda mengikuti kami, kata agen itu kepada Zhao Yu dengan suara ramah. Terima kasih, tapi menurutku itu tidak perlu. Zhao Yu mengambil kacamata penglihatan malam, lalu mematikan lampu mobil. Kacamata penglihatan malam itu sangat kuat. Dalam kegelapan, Zhao Yu dapat melihat jalan setapak, dan bahkan hujan, dengan jelas. Cui Lisu melihat ponselnya dan berkata, kita sudah dekat dengan benteng Yishan. Bos, jadi mereka benar-benar akan menggali harta karun di bawah benteng.
Bab 1106. Saya ingat, Zhao Yu mengemudi dengan hati-hati sambil berbicara. Dalam catatan kerja Yuan Juncheng, ada deskripsi Benteng Yishan. Selama masa pemerintahan Manchukuo, Benteng Yishan selalu dianggap sebagai pintu gerbang ke seluruh wilayah Fengping. Yuan Juncheng pernah menduga bahwa ada benteng pendukung lainnya di depan Benteng Yishan. Jadi, dia melakukan penelitian di wilayah ini tetapi tidak menemukan apapun. Tapi, Cui Lizu melihat peta yang ditampilkan di ponselnya dan berkata, kita sekarang berada di belakang Benteng Yishan, bukan di depan. Ya, kata Zhao Yu. Bagian belakang Benteng Yishan seluruhnya berupa tebing. Itu bukan area strategis selama perang. Jadi, baik tim Yuan Juncheng maupun para ahli lainnya tidak melakukan pencarian skala besar di sini. Tapi, Cui Lizu menjentikkan jarinya dan berkata, tetapi kamu pikir ini tipuan orang Jepang. Mereka sengaja membangun benteng di tempat yang tidak memiliki nilai strategis, yang tidak hanya menghasilkan hasil yang baik di perang, tetapi juga menjadi tempat persembunyian yang sangat baik untuk harta karun. Wow, dia menyekat tangannya dan menjadi sangat bersemangat. Aku tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah menurutmu kita bisa menemukan harta karun itu? Harta karun yang telah hilang selama lebih dari 80 tahun akan ditemukan lagi. Tuhan memberkatiku, tolong biarkan bosku memecahkan kasus ini, sehingga rumah besarku. Tepat saat Cui Lizu bergumam pada dirinya sendiri, truk biru di depan mereka melaju ke daerah pegunungan yang lebih dalam. Karena jalan yang terjal dan alat-alat berat yang kelebihan muatan di truk itu perlahan melambat. Zhao Yu tidak berani mendekati truk itu. Dia juga memperlambat lajunya dan menjaga jarak. Hujan deras tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat Zhao Yu melaju semakin dalam ke pegunungan, ada tebing berbahaya di kedua sisi jalan. Setelah sekitar 20 menit, semakin sulit bagi Zhao Yu untuk mengemudi. Akhirnya, setelah truk itu melewati hutan, truk itu berhenti di samping tebing curam. Untungnya, ada tempat berteduh di hutan. Zhao Yu dan agen dinas rahasia menghentikan mobil mereka tepat di belakang tempat berteduh. Kemudian mereka menggunakan teropong untuk mengamati truk itu. Ledakan. Pada saat itu, guntur menggelegar di langit. Zhao Yu mulai merasa gelisah. Mereka keluar. Meskipun Cui Lizu tidak menggunakan teropong, penglihatannya masih bagus dan dia bisa melihat dua orang keluar dari truk. Mereka berdua mengenakan jas hujan. Mereka segera keluar dari truk biru itu, lalu bersama-sama mereka membawa sebuah mesin besar keluar dari mobil dan mulai mengikatkan tali dari tebing ke mesin itu. Hujan deras membuat Zhao Yu sulit melihat apa yang sedang mereka lakukan. Tampaknya mereka ingin membawa mesin berat itu ke atas tebing. Beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka memanjat tebing dengan bantuan tali. Zhao Yu memperhatikan bahwa ada sebuah gua kecil di puncak tebing. Setelah beberapa saat, mesin berat itu mulai bergerak perlahan menuju gua. Cui Lizu mendorong Zhao Yu pelan-pelan dan bertanya, "Bos, apa yang kau tunggu?" Mereka sedang memanjat ke puncak tebing. Kita harus menangkap mereka. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, "Jangan." Setelah mereka masuk ke dalam gua, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jangan lupakan pembunuhan para ahli. Sebaiknya kita berhati-hati. Kemungkinan besar ada lebih banyak orang daripada mereka. Kamu harus menghubungi Li Jing dan meminta dukungan, kata Cui Lizu. Baiklah. Zhao Yu mengangkat teleponnya, tetapi matanya masih menatap ke kejauhan. Kedua pria itu sedang mengangkut mesin yang lebih besar ke dalam gua. Kemudian, mereka mulai mengangkut mesin dan peralatan lain dari mobil ke gua. Bang! Saat Zhao Yu hendak menelepon Li Jing, pintu mobilnya terbuka dari luar. Angin dingin bertiup masuk, dan seorang wanita berjaket hitam dengan cepat masuk ke dalam mobilnya. Ketika Zhao Yu menoleh ke belakang, dia dan Cui Lizu terkejut melihat bahwa wanita itu adalah Li Jing. Kamu, Zhao Yu menatapnya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanyanya. Li Jing membersihkan tetesan air dari rambutnya yang panjang dan berkata dengan tenang, saat aku meneleponmu, aku hampir sampai di Linse. Kamu mengemudi dengan sangat lambat sehingga aku dapat menyusul dengan mudah. Ketua kelompok Zhao, bagaimana situasinya sekarang?
Mereka membawa mesin dan peralatan yang mereka beli di toko perkakas ke gua. Zhao Yu menyerahkan teropong itu kepada Li Jing. Meskipun dia memiliki masalah dengan wanita ini, saat ini, Zhao Yu bisa sedikit tenang sekarang karena wanita itu ada di sana. Apakah kamu yakin dengan identitas mereka? Apakah mereka berdua adalah saudara Tian? Li Jing bertanya sambil mengamati kedua pria itu. Tidak, mereka memakai topi. Kita tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, jawab Zhao Yu jujur. Namun, Anda dapat melihat bagaimana mereka mengikat mesin-mesin itu, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin berada di bidang yang sama dengan kedua bersaudara itu. Ya, kemungkinan besar mereka adalah saudara Tian, kata Li. Bahkan jika bukan, mereka menggunakan kartu bank saudara Tian, dan mereka pasti ada hubungannya dengan hilangnya saudara Tian. Kalau begitu, sekarang kita, Zhao Yu menatap Li Jing. Jangan mengejutkan mereka, katanya. Jangan lupakan pembunuhan para ahli. Kemungkinan besar bukan hanya dua orang ini. Yah, Cui Lizu terkejut. Apa yang dikatakan Li Jing hampir sama dengan apa yang dikatakan Zhao Yu sebelumnya. Kalau begitu, Zhao Yu berkata dengan hati-hati, mari kita panggil lebih banyak orang. Li Jing menunjuk ke belakangnya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya cukup banyak orang untuk melindungi kalian. Tidak, bukan itu yang kumaksud, kata Zhao Yu. Kapten Li, lebih baik berhati-hati. Pikirkanlah, mereka seharusnya tahu bahwa polisi dapat melacak kartu bank yang mereka gunakan. Kita harus berhati-hati. Aku tahu. Li Jing memperhatikan truk di kejauhan dan berkata, tetapi kita belum bisa memastikannya. Kakak beradik Tian pasti ada hubungannya dengan pembunuhan para ahli itu. Jadi, kita harus mengikuti mereka ke dalam gua dan melihat apa yang direncanakan kedua pria itu. Mereka menggunakan kartu bank karena mereka tidak punya uang. Dan masuk ke gua bukan berarti mereka mencari harta karun. Li Jing meletakkan teropongnya dan berkata, hujan turun deras. Aku tidak ingin mengganggu rekan-rekanku untuk meminta dukungan sebelum aku yakin bahwa mereka adalah dua orang yang kita inginkan. Sejujurnya, aku tidak percaya harta karun itu akan disembunyikan di tempat seperti itu. Berdasarkan apa yang kami temukan, semua gunung di Linse telah digeledah oleh sensor jarak jauh. Bahkan jika harta karun itu benar-benar ada, tidak mungkin dikubur di sini, kata Li Jing dingin. Mendengar ini, Zhao Yu melihat peta seluler dan menemukan bahwa tebing tempat kedua pria itu bekerja hanya berjarak sekitar 6 km dari benteng Yishan, dan mereka berada di pegunungan yang sama. Zhao Yu merasakan hal yang sama seperti Li Jing. Dia tidak menyangka harta karun itu akan dikubur di sini. Namun, ketika dia memikirkan heksagram Kun Gen miliknya, dia mendapat firasat aneh. Baiklah, mereka sudah masuk ke dalam gua. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Ketua kelompok Zhao, jika Anda masih khawatir, Anda bisa menunggu kabar dari saya, kata Li Jing kepada Zhao Yu. Mari kita tetap berhubungan sepanjang waktu. Setelah Li Jing selesai berbicara, dia membuka pintu dan keluar dari mobil tanpa menunggu Zhao Yu menjawab. Cui Lizu menepuk punggung Zhao Yu. Bos, ini provokasi yang keterlaluan. Kamu detektif yang gila. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mempermalukanmu di depan orang-orangnya? Bab 1107. Saat itu hujan deras dan sekarang hari sudah gelap. Zhao Yu dan Cui Lizu tidak membawa jas hujan. Mereka mengikuti Li Jing dan yang lainnya ke truk tersangka di tengah hujan lebat. Ada selembar kanvas di belakang truk. Mesin-mesin yang awalnya diangkut di bawah kanvas telah dipindahkan ke gua oleh kedua orang itu. Gua itu berada di atas tebing. Tingginya sekitar 10 meter dari tanah. Sebuah tangga tali tergantung di gua yang mengarah ke dalam gua. Li Jing sangat berhati-hati. Dia tidak berbicara dan hanya memberi isyarat kepada orang-orangnya. Para agen bertindak segera setelah mereka menerima perintahnya. Di antara mereka, ada agen yang bertugas mengawasi Zhao Yu. Dia membuka pintu truk pickup dengan alat khusus dan masuk ke dalam mobil untuk mencari. Agen lain, setelah menguji kekuatan tangga tali, segera memanjat ke gua. Dia kuat dan mencapai puncak hanya dalam beberapa detik. Agen itu memberitahu Li Jin bahwa gua itu aman, jadi dia memanjat tangga tali dan memasuki gua itu juga. Li Jing tampak lemah,
tetapi sebenarnya dia sangat kuat dan bersemangat. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dinas rahasia. Dia dengan mudah memanjat ke gua itu. Setelah Li Jing naik, hanya ada satu agen dinas rahasia yang tersisa di dasar tebing bersama Zhao Yu dan Cui Lisu. Agen ini bukan sembarang orang. Dia adalah Xiao Hang, yang pernah bertarung dengan Zhao Yu di masa lalu, No. Vel. B. Jen.com. Karena pertengkaran itu, Xiao Hang dan Zhao Yu tidak saling bicara sejak pertemuan pertama mereka. Melihat Li Jing telah memasuki gua, Xiao Hang mengangguk ke arah Zhao Yu. Dengan anggukannya, dia bertanya kepada Zhao Yu apakah dia ingin naik atau tidak. Tentu saja, Zhao Yu tidak akan melewatkan kesempatan berharga tersebut. Tanpa ragu, Zhao Yu dan Cui Lisu memanjat tebing dan memasuki gua. Setelah memasuki gua, Zhao Yu melihat Li Jing dan seorang agen sedang membetulkan peralatan mereka. Agar tidak menarik perhatian kedua pria yang telah memasuki gua sebelum mereka tidak menyalakan perangkat apapun yang memiliki lampu. Mereka mengenakan kacamata penglihatan malam yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Ikuti kami, bisik Li Jing. Kau tahu aturannya. Kami bertanggung jawab atas semua kerja lapangan. Aku harap kau bisa bekerja sama dengan baik dan tidak membuat keributan. Li Jing sangat dingin saat berbicara dengan Zhao Yu. Dulu dia pasti akan marah dengan sikapnya. Namun, di saat kritis ini, Zhao Yu tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia mengeluarkan kacamata penglihatan malam dan mulai memakainya. Namun, dia dan Cui Lisu hanya memiliki sepasang kacamata penglihatan malam. Dia ragu-ragu. Cui Lisu tersenyum dan berkata kepada Zhao Yu, aku baik-baik saja. Apa kau lupa apa yang dulu kulakukan untuk mencari nafkah? Kau bisa memakainya. Aku tidak membutuhkannya. Zhao Yu menyadari bahwa ia lupa bahwa anggota timnya dulunya adalah seorang pencuri. Saat Zhao Yu mengenakan kacamata penglihatan malam, Xiao Hang sudah memanjat ke dalam gua. Setelah itu, Li Jing memberi perintah terpisah kepada anak buahnya. Dia kemudian mengeluarkan senjatanya dan masuk ke dalam gua. Zhao Yu juga membawa senjatanya. Jika terjadi keadaan darurat, dia juga mengeluarkan senjatanya dan mengikuti agen ke dalam gua bersama Cui Lisu. Ini adalah gua yang terbentuk secara alami. Beberapa tempat di dalam gua itu lebar sementara yang lain cukup sempit. Setelah berjalan beberapa langkah, Zhao Yu menjadi bingung. Ia teringat bahwa kedua orang itu telah membawa banyak mesin dan peralatan berat dari truk pickup. Bagaimana mereka bisa mengangkut semuanya ke dalam gua dalam waktu yang singkat? Apakah mereka punya kaki tangan? Apakah ada orang lain di dalam gua? Zhao Yu bertanya-tanya. Gua itu sangat besar. Jalan utama bercabang ke berbagai arah. Xiao Hang, yang memimpin, segera berhenti di percabangan jalan dan dengan hati-hati mengidentifikasi cabang mana yang dipilih kedua pria itu. Pakaian Zhao Yu basah karena hujan lebat. Tiba-tiba dia ingin bersin. Saat hendak mengeluarkan suara, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bersuara. Dia segera menahan bersinnya. Li Jing tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi malu Zhao Yu. Pada saat yang sama ketika Zhao Yu menahan bersinnya, Cui Lisu mendecakkan bibirnya di sampingnya. Li Jing mengerutkan kening dan ingin memarahinya, tetapi dia menyadari bahwa Cui Lisu menunjuk ke gua di sisi kanannya dan melambaikan tangan kepada mereka. Dia memberitahu mereka bahwa tempat yang dia tunjuk adalah jalan yang benar. Cui Lisu menoleh ke samping Zhao Yu. Zhao Yu segera mengerti apa maksudnya. Dia mengangkat senjatanya dan melangkah ke arah yang ditunjuk Cui Lisu. Para agen terkejut. Pada saat itu, tidak ada penerangan di dalam gua. Mereka tidak mengerti bagaimana Cui Lisu dapat melihat sesuatu dengan jelas tanpa kacamata penglihatan malam. Dan, Xiao Hang tidak menemukan apapun di depan. Bagaimana dia tahu bahwa percabangan yang benar adalah jalan yang benar? Para agen penasaran, tetapi Zhao Yu mempercayainya. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Cui Lisu. Sebagai putri raja pencuri, dia telah dilatih dengan ketat. Penglihatan dan pendengarannya jauh lebih baik daripada orang normal. Kalau tidak, dia akan mudah ditangkap polisi. Setelah masuk lebih dalam ke gua di percabangan sebelah kanan, beberapa retakan muncul di jalan setapak. Namun, setelah sampai di sana, Cui Lisu tidak perlu lagi menjelaskan alasannya kepada mereka.
Zhao Yu dan yang lainnya yakin bahwa mereka menuju ke arah yang benar karena mereka dapat mendengar gemuruh mesin dan melihat cahaya redup. Karena tidak dapat melihat cahaya dengan jelas menggunakan kacamata penglihatan malam, Zhao Yu melepaskannya dan menuju sasaran terlebih dahulu. Sekelompok agen mengikutinya dengan sangat hati-hati. Deru mesin-mesin itu begitu dahsyat sehingga saat mereka mendekat, tanah bergetar hebat. Jelas terlihat bahwa seseorang sedang menggali gunung dengan mesin kerikil. SSSTTT, Xiao Hang menyuruh Zhao Yu diam, khawatir dia akan bersuara lagi. Dia mendesis pada Zhao Yu, lalu melewatinya dan memimpin jalan. Tanpa diduga, setelah Xiao Hang melangkah maju beberapa langkah, deru mesin yang dalam tiba-tiba berhenti. Setelah suara batu pecah, terdengar teriakan tiba-tiba. Ya, wow, lihat. Teriak seseorang. Apa itu? Ayo, teriak yang lain. Setelah itu, mereka mendengar suara keras, lalu tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Para agen saling memandang. Setelah mendapat persetujuan Li Jing, Xiao Hang berlari ke arah cahaya redup itu. Begitu pula Zhao Yu. 10 detik kemudian, mereka tiba di target mereka. Ketika mereka melihat apa yang ada di depan mereka, mereka terkejut. Sebuah lubang seluas hampir 3 meter persegi telah digali di tanah gua. Semua batu yang dikeluarkan dari lubang ditumpuk di sisi lain gua, hampir menghalangi jalan. Ada banyak peralatan yang rusak dan terbengkalai berserakan di sekitar lubang bersama dengan beberapa kantong tidur, peralatan memasak, dan makanan. Mereka juga melihat kereta roda 4 dengan bor baru di atasnya. Jelas, kedua bersaudara itu menggunakan kereta itu untuk membawa peralatan ke dalam gua. Mereka segera berjalan ke lubang itu dan melihat ke bawah dengan saksama. Kedalamannya lebih dari 3 meter. Yang paling menakjubkan adalah selain hanya ada bebatuan dan batu-batuan, ada beton di dasar lubang itu. Dalam cahaya redup, orang-orang dapat melihat ada lubang di beton itu. Sepertinya seseorang telah menggunakan penghancur batu untuk menggalinya dan sebagian betonnya telah runtuh. Zhao Yu melihat ke dalam lubang dan melihat ada lorong rahasia di bawahnya. Bab 1108. Li Jing juga menyadari lorong rahasia di bawah beton itu. Ia segera menyadari pentingnya lorong itu. Ia segera mundur ke satu sisi, lalu berkata ke teleponnya, Yang Kai. Ini aku. Setelah dia berteriak beberapa kali, tidak ada jawaban dari teleponnya. Tidak ada sinyal di gua ini. Li Jing melihat sekeliling dalam cahaya redup, lalu berbalik dengan cepat dan berkata kepada seorang agen di sampingnya, Yong, pergilah mencari Yang Kai dan panggil bantuan. Meskipun agen itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia segera meninggalkan gua untuk meminta dukungan. Xiao Hang, ketua tim Zhao. Kemudian, Li Jing melambaikan tangan kepada mereka, dengan pistol di tangan, memberi isyarat bahwa mereka bisa turun dan menangkap kedua pria itu. Xiao Hang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah Li Jing memberi isyarat, ia melompat ke dalam lubang. Xiao Hang kuat dan lincah. Ia dengan mudah melompat ke lempengan beton. Ia menemukan mesin penghancur pembakaran internal yang tertinggal di samping. Mesin itu mungkin pernah dibawa ke sini oleh kedua pria itu sebelumnya. Ada juga banyak debu di dalam lubang itu. Dia berbaring dengan hati-hati dan mengamati lorong rahasia di dasar lubang. Setelah memastikan lorong itu aman, dia melambaikan tangan kepada Zhao Yu dan yang lainnya. Zhao Yu menatap Cui Lisu. Dia sangat bersemangat dan mengangguk pada Zhao Yu. Kemudian, Zhao Yu mengambil senjatanya dan turun ke lubang bersama Cui Lisu. Li Jing mengikuti mereka dan memanjat ke dalam lubang dari sisi lain gua. Xiao Hang melompat ke lorong rahasia di bawah tanpa mengeluarkan suara. Ketika Zhao Yu melihat Xiao Hang jatuh, dia meraih lempengan beton dan memasuki lorong rahasia itu. Begitu Zhao Yu memasuki lorong rahasia itu, ia merasakan napas dingin dan basah menerpanya. Zhao Yu menyadari bahwa udara di lorong ini tidak bersirkulasi, jadi ia segera menggunakan detektor tak terlihat. Ketika detektor mulai bekerja, Zhao Yu melihat sekilas lorong rahasia itu melalui cahaya redup dari atas. Lorong itu lebarnya sekitar 3 meter dan tingginya 2 meter. Dinding dan tanahnya terbuat dari semen, yang sangat mirip dengan tempat perlindungan serangan udara. Di sudut atas dinding, ada bohlam lampu dari masa perang anti-Jepang,
dan ada kabel hitam yang direntangkan di antara bohlam lampu itu. Ada alur untuk drainase di kedua sisi tanah, dan di tengahnya, ada jenis lintasan yang biasa terlihat di tambang. Meskipun lorong itu cukup kosong, Zhao Yu menyimpulkan bahwa kemungkinan lorong itu merupakan bagian dari benteng militer selama masa perang anti-Jepang. Wah, Zhao Yu terkejut. Apakah orang Jepang menyembunyikan harta karun di sini? Jadi, benteng militer yang tersembunyi di gunung ini adalah yang dicari dinas rahasia selama 80 tahun terakhir. Tidak seorang pun akan mengira bahwa orang Jepang akan membangun tempat seperti ini di dekat benteng Yishan. Tampaknya Cui Lizu mungkin benar. Saat memikirkan hal itu, Zhao Yu tidak dapat menahan perasaan seolah-olah darahnya mendidih. Jadi, emas itu disembunyikan di sini. Saat dia duduk di sana tertegun, detektor menampilkan hasilnya yang menyatakan bahwa udara di lorong itu aman. Meskipun tidak ada masalah dengan udara, Zhao Yu telah memperhatikan dua hal. Pertama, dia melihat sekeliling lorong dan tidak melihat jejak dua orang yang telah turun sebelum mereka. Mereka belum lama masuk sebelum Zhao Yu dan yang lainnya. Jika mereka membawa alat penerangan, Zhao Yu seharusnya bisa melihat kemana mereka pergi. Mungkin lorongnya tidak lurus atau kedua orang itu bersembunyi di suatu tempat. Sekarang Zhao Yu melihat ke sana kemari. Dia tidak dapat memutuskan ke arah mana orang-orang itu pergi. Dia mendongak dan melihat bagian yang telah terbuka. Itu tepat di atas lorong. Karena atapnya terbuat dari beton, orang-orang itu akan menggunakan penghancur pembakaran internal untuk memecah celah itu. Lorong ini tidak mudah ditemukan, yang berarti kedua orang itu pasti memiliki informasi terperinci tentang lokasi tersebut. Bagaimana kedua bersaudara itu mendapatkan informasi ini? Saat itu, Li Jing juga sudah turun dan melewati lubang untuk memasuki jalan rahasia. Xiao Hang pergi untuk membantu Li Jing. Sambil mendongak, Zhao Yu menyadari ada yang aneh pada celah beton itu. Jika kedua bersaudara itu hanya menggunakan penghancur pembakaran internal untuk memecahkan beton, mustahil untuk menciptakan celah sebesar itu. Meskipun Zhao Yu bukan seorang ahli dalam hal ini, ia merasa bahwa menciptakan lubang sebesar itu merupakan suatu prestasi yang tidak masuk akal mengingat waktu yang mereka miliki. Dia telah mengikuti kedua tersangka. Mereka tidak mungkin membuat jarak sejauh itu dalam waktu singkat mereka berada di sana. Sepertinya, tiba-tiba, saat Zhao Yu sedang memikirkan celah itu, suara aneh terdengar dari tingkat atas gua. Sesaat kemudian, sebuah bola hitam tiba-tiba menggelinding turun dari lubang. Itu adalah bola hitam besar. Ada banyak lubang di bola itu yang membuatnya tampak seperti sarang lebah. Li Jing, Xiao Hang, dan Cui Lizu juga terkejut ketika bola tiba-tiba menggelinding ke bawah, sungguh di luar dugaan. Xiao Hang bereaksi paling cepat. Melihat bola menggelinding ke arah mereka, dia langsung berteriak. "Hati-hati," katanya. Kemudian dia dengan cepat menarik Li Jing ke tanah dan berbaring di atasnya. Reaksi Zhao Yu tidak lambat, tetapi bola itu datang begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menggunakan setelan anti peluru tak terlihat atau alat lainnya. Dia segera berbalik dan berbaring di tanah. Saat bola hitam itu menyentuh tanah, banyak jarum keluar dari lubang-lubangnya. Karena seluruh badan bola itu berlubang, jarum-jarum itu beterbangan ke segala arah. Zhao Yu dan yang lainnya terkena jarum-jarum yang beterbangan itu. Zhao Yu merasakan nyeri hebat di punggungnya, dan sebuah jarum juga menusuk telinganya. Sambil menahan sakit, Zhao Yu mengulurkan tangan dan mencabut jarum dari telinganya. Telinganya berdarah. Ia ingin melihat seperti apa jarum itu. Namun, lampu yang tergantung di atas gua tiba-tiba padam. Jalan rahasia itu tiba-tiba menjadi gelap. Dalam kegelapan, dua benda lain menggelinding turun dari lubang. Benda-benda itu mengeluarkan bau yang menyengat. Tepat saat itu, detektor di otak Zhao Yu mengirimkan pesan yang menampilkan banyak simbol kimia dan alarm merah berbunyi dari sistem ajaibnya. Meskipun Zhao Yu tidak tahu apa simbol-simbol ini, ia yakin bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Begitu pula dengan jarum terbang. Begitu Zhao Yu memikirkan jarum suntik, ia merasa pusing. Kelopak matanya terasa berat dan ia merasa mengantuk. Ini tidak baik. Jarum suntik itu adalah obat bius. Pada saat kritis itu,
Zhao Yu memaksakan diri untuk bangun. Ia segera menggunakan penawar racun tak terlihat dan respirator tak terlihat. Kekuatan perangkat sistem itu tak tertandingi. Segera setelah Zhao Yu menggunakan penawar racun itu, obat bius di tubuhnya bereaksi, dan rasa kantuknya pun hilang. No, Vel B, Jen.com. Dia segera menggunakan alat penglihatan malam tak terlihat untuk melihat sekelilingnya dengan jelas. Saat itu, dia akhirnya melihat bahwa lorong rahasia itu dipenuhi kabut tebal. Xiao Hang dan Cui Lizu, yang berada di samping Zhao Yu, terbatuk histeris. Zhao Yu ingin menolong mereka, tetapi tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari depannya. Dia mendongak cepat dan melihat dua pria jangkung, berdampingan, datang ke arah mereka dari kedalaman lorong rahasia. Mereka memegang senjata di tangan dan mengenakan masker gas di wajah mereka. Bab 1109. Pada saat itu, Zhao Yu menyadari bahwa dia telah salah. Dalam hatinya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia memiliki firasat akan adanya bahaya tetapi gagal memperhatikannya dan sekarang mereka dalam masalah. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dipahami oleh Zhao Yu. Mengapa kedua pria itu berani mengekspos diri mereka di sini? Secret Service berbeda dengan polisi. Dalam waktu singkat, lorong itu akan dikepung oleh agen Secret Service. Tidak peduli siapa kedua pria itu, mereka pasti mencari kematian dengan melakukan ini. Ini sungguh tidak masuk akal. Lagi pula, jika disinilah orang Jepang mengubur harta mereka, mengapa orang-orang itu membawa Zhao Yu dan yang lainnya ke sini? Ini tidak masuk akal. Jika mereka menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti jejak mereka, mereka seharusnya membawa mereka ke tempat lain, bukan ke jalan rahasia. Pada saat itu, di tengah asap tebal yang menyesakkan, Zhao Yu melihat dua pria jangkung datang dari sudut lorong yang dalam. Mereka membawa senjata dan mengenakan masker gas di wajah mereka. Tubuh Zhao Yu telah dibersihkan dari semua obat bius yang masuk ke dalam tubuhnya, dan asapnya tidak dapat melukainya. Zhao Yu dapat menembak orang-orang itu. Nov Lb, Jen. Namun, ada dua orang. Zhao Yu tidak yakin dengan tembakannya, jadi dia tidak berani bersuara. Dia berencana untuk menunggu mereka mendekat sebelum menyerang. Zhao Yu memikirkan hal lain. Jarum yang diberi anestesi atau asap yang membuat orang lain tercengang tidak dimaksudkan untuk membunuh siapapun. Tampaknya musuh misterius itu tidak ingin mengambil nyawa mereka. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang mereka rencanakan. Tak lama kemudian, sebuah senter dinyalakan, dan kedua pria itu datang untuk memeriksa dengan saksama orang-orang yang tergeletak di tanah. Zhao Yu kini melihat mereka dengan jelas. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah dua tersangka yang sebelumnya mengemudikan truk pickup. Akan tetapi, karena mereka mengenakan masker gas, Zhao Yu tidak yakin apakah mereka adalah saudara Tian yang hilang. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Konfirmasikan koneksi. Saat mereka semakin dekat, salah satu dari mereka menutup telinganya dan mengatakan sesuatu melalui lubang suara. Dia mencoba menghubungi kaki tangannya. Saat lelaki pertama berbicara, lelaki lainnya membungkuk dan mulai memeriksa Cui Lizu yang tidak sadarkan diri. Meskipun dia mengenakan masker gas, Zhao Yu masih bisa mendengar kata-kata pria itu dengan jelas. Target dikonfirmasi, target dikonfirmasi. Bagus. Koneksi telah dipulihkan. Target telah dikonfirmasi. Pria itu menyentuh earphone-nya, melambaikan tangan, dan memerintahkan, ayo keluar dari sini. Setelah itu, dia segera membungkuk untuk memindahkan Cui Lizu. Sepertinya dia ingin meletakkannya di bahunya. Pada saat yang sama, orang yang memberi perintah pertama melihat ke arah Zhao Yu yang berpura-pura tidak sadarkan diri, lalu mengulurkan tangannya ke arah Xiao Hang. Pria ini memiliki kekuatan yang besar. Dia mencengkeram bahu Xiao Hang dan membalikkannya. Xiao Hang, seperti Cui Lizu, tidak sadarkan diri karena jarum yang diberi anestesi. Tiba-tiba, saat pria itu membalikkan Xiao Hang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Terdengar suara keras yang pecah dari atas. Darah menyembur keluar dari leher pria yang hendak mengangkat Cui Lizu. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum dia tertembak jatuh. Ah! Pria satunya terkejut. Ia mencoba mengeluarkan senjatanya untuk melawan ketika asap putih tiba-tiba keluar dari dadanya.
Ia terkena beberapa peluru dan jatuh ke tanah. Detik berikutnya, Li Jing, yang tadinya berada di bawah Xiao Hang, tiba-tiba melompat. Dia mengambil masker gas dari pria itu dengan kecepatan yang tak tertandingi dan memakainya sendiri. Setelah memakai masker gas, dia terengah-engah dan dadanya naik turun dengan hebat. Luar biasa, Zhao Yu terkejut. Li Jing tidak memiliki respirator tak terlihat seperti dia. Namun, dia berhasil menahan napas untuk waktu yang lama. Setelah mengenakan masker gas, Li Jing berteriak. Semuanya. Zhao Yu menyadari bahwa orang yang baru saja tertembak di dada dan masker gasnya dilepas itu tidak mati. Dia mungkin mengenakan rompi anti peluru. Dia menggerakkan tubuhnya dengan tenang. Sepertinya dia ingin menyerang Li Jing dari belakang. Sial, Zhao Yu tahu bahwa dia tidak bisa hanya menunggu dan melihat kejadian itu terjadi. Dia segera berbalik dan melompat. Dia harus menghabisi pria itu sebelum dia melakukan sesuatu yang membahayakan Li Jing. Yang mengejutkan Zhao Yu, meskipun Li Jing tidak menghadapinya, dia memiliki kesadaran yang kuat. Dia hampir tidak bergerak, menembakkan pistolnya dari bawah ketiaknya dan mengenai leher pria itu. Setelah 2 tembakan, pria itu mati. Namun, Zhao Yu yang sudah berdiri tidak dapat menghentikan gerakannya dengan segera. Jadi, ketika Li Jing menoleh ke belakang untuk memeriksa pria itu, dia melihat Zhao Yu sedang mengayunkan senjatanya dengan canggung ke arah mayat pria yang tergeletak di tanah. Kamu, Li Jing menatap Zhao Yu. Terdengar terkejut, dia bertanya, Zhao Yu, kamu baik-baik saja? Aku, Zhao Yu merasa malu saat melihat mayat di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, kamu sangat keren. Li Jing tidak tahu bagaimana Zhao Yu bisa berbicara dengannya sekarang. Karena asap di lorong rahasia itu belum hilang, dia segera melepaskan masker gas milik orang mati lainnya dan menyerahkannya kepadanya. Pakailah, asapnya beracun, katanya. Setelah menyerahkan masker gas kepada Zhao Yu, Li Jing mengeluarkan ponselnya. Setelah mencoba menelepon beberapa kali, dia menyadari bahwa tidak ada sinyal. Sial, tersumbat. Li Jing menyentuh earphone-nya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Zhao Yu, kita disergap. Kita harus mencari cara untuk keluar. Saat dia berbicara, Li Jing kehilangan keseimbangannya. Dia jatuh ke dinding seberang. Namun, Zhao Yu tidak membantunya. Setelah Li Jing menabrak dinding, dia mengulurkan tangannya untuk menopang dirinya sendiri, jadi dia tidak jatuh sepenuhnya ke tanah. Li Jing mengeluarkan suara, aduh, yang menyakitkan, lalu menyalakan senter ponselnya untuk memeriksa kaki kanannya. Dia melihat beberapa jarum tertancap di sana. Tanpa diduga, setelah dia mencabut jarum yang berisi anestesi dari kakinya, beberapa tali turun dari lubang tersebut. Li Jing mengarahkan senjatanya ke tali. Karena jarum dan bom asap datang dari atas, dia mengira musuh mereka turun dari tali. Zhao Yu berpikir sejenak dan tampaknya memahami sesuatu. Memikirkan tentang tali dan apa yang dikatakan orang-orang itu sebelumnya, dia menyadari bahwa target musuh bukanlah dia atau dinas rahasia. Satu-satunya target mereka adalah Cui Lisu. Li Jing membuat gerakan menyuruh diam. Kemudian, dia mematikan senter ponselnya, berjongkok, dan menatap lubang itu. Dia mengarahkan senjatanya ke lubang itu dan siap menembak. Lorong itu kembali gelap gulita. Zhao Yu memiliki alat penglihatan malam tak terlihat, jadi dia masih bisa melihat dengan jelas. Tepat saat dia melihat ke bawah, dia mendengar earphone berdengung dari telinga salah satu mayat seolah-olah seseorang sedang berbicara dengannya. Dia berjongkok dengan cepat dan memasang earphone di telinganya. Seseorang berbicara melalui earphone dalam bahasa Inggris. Zhao Yu mengangkat alisnya. Apa-apaan ini? Bab 1110. Zhao Yu tidak mengerti apa yang dikatakan pria itu dalam bahasa Inggris, tetapi melihat Li Jing sekali lagi menyuruhnya diam. Dia mendongak dan melihat Li Jing mengarahkan senjatanya ke lubang di atas. Tepat pada saat itu, terdengar cahaya dan suara langkah kaki tergesa-gesa dari atas. Alat penglihatan malam Zhao Yu tidak berfungsi dengan baik saat ada cahaya, jadi dia tidak bisa melihat apapun. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Li Jing. Sebenarnya, Zhao Yu sedang memikirkan hal lain. Dia memilih perangkat penguat sinyal dari bilah perangkatnya.
Ia ingat saat terjebak di tambang daerah Yinpan, ia menggunakan alat canggih ini untuk menghubungi rekan-rekannya. Kali ini, ia menggunakannya untuk meminta bantuan. Selama ia dapat menghubungi anggota timnya dan memberitahu mereka apa yang terjadi di dalam gua, tim penyelamat akan datang tepat waktu. Melihat Zhao Yu menggelengkan kepalanya, Li Jing tidak berani bergerak. Dia berjongkok dan melepas earphone dari mayat lainnya lalu memasangnya di telinganya untuk mendengarkan. Li Jing pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya. Setelah mendengarkannya sebentar, dia tampak agak gugup. Dia segera memberi isyarat kepada Zhao Yu. Namun, Zhao Yu hanyalah seorang polisi. Dia tidak mengerti gerakan yang digunakan oleh agen dinas rahasia, jadi dia harus mengangkat bahu untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Sayang sekali, Li Jing mengerutkan kening dan berhenti memberi isyarat. Sebaliknya, dia berjongkok dan menyeret kaki kanannya yang mati rasa untuk mendekati Xiao Hang, yang sedang berbaring di tanah. Dia tampak ingin menarik Xiao Hang keluar dari gua. Namun, Li Jing tidak dapat menggunakan banyak tenaganya karena ia telah terluka oleh jarum-jarum sebelumnya. Ia mencoba beberapa kali, tetapi hanya dapat menggerakkan Xiao Hang kurang dari setengah meter. Zhao Yu mengerti maksudnya, lalu berjongkok dan menyeret Cui Lizu sementara dia menarik Xiao Hang. Tiba-tiba, Li Jing menekan alat kontak kedua pria itu, lalu segera menurunkan Xiao Hang dan mulai mencari dua mayat di tanah. Awalnya, Zhao Yu mengira Li Jing sedang mencari sesuatu dari mayat-mayat itu. Kemudian dia menyadari bahwa Li Jing berusaha membuat mayat-mayat itu berdiri tegak. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Zhao Yu tidak mengerti apa yang Li Jing coba lakukan dengan mayat itu. Suara itu terdengar lagi dari atas gua. Zhao Yu tahu bahwa seseorang sedang melempar barang-barang ke bawah lagi. Mereka disambut dengan jarum suntik yang diberi anestesi dan bom asap. Apalagi kali ini, granat. Tunggu. Saat Zhao Yu teringat dengan ekspresi gugup Li Jing dan bagaimana dia menyeret kedua mayat itu, dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang dilakukannya. Dia segera menurunkan Cui Lizu, lalu menyeret mayat di sampingnya menuju lubang di langit-langit. Dengan bantuan alat penglihatan malam tak kasat mata miliknya, Zhao Yu melihat sebuah granat hitam jatuh dari lubang gua. Saat granat itu menyentuh tanah, ia langsung melempar tubuhnya dan menggunakannya untuk menutupi granat tersebut. Setelah itu, Zhao Yu meletakkan Cui Lizu di bawahnya dan menunggu granat itu meledak. Namun, itu bukanlah granat seperti yang dipikirkan Zhao Yu. Benda hitam itu ternyata adalah bom kilat. Bom kilat itu meledak di bawah mayat dan mengeluarkan cahaya menyilaukan yang membuat mayat itu berguncang. Li Jing juga mengira itu adalah granat. Dia ingin menggunakan mayat untuk menangkal ledakannya demi melindungi Xiao Hang dan Cui Lizu. Mereka tidak menduga itu adalah bom kilat. Sebagai pemimpin dinas rahasia, Li Jing mengerti mengapa mereka memilih menggunakan bom kilat. Setelah mereka meledakkan bom kilat, mereka akan menyerang dengan kuat. Mengetahui hal itu, dia segera meletakkan mayat itu, lalu melompat dengan satu kaki dan menembak lubang itu. Senjatanya dilengkapi peredam, jadi tidak ada suara tembakan, yang ada hanya teriakan mengerikan yang datang dari atas lubang. Saat berikutnya, bayangan hitam jatuh ke lorong dari tempat yang tinggi, mendarat di atas mayat di lantai gua. Bayangan itu menjerit kesakitan saat jatuh. Zhao Yu dan Li Jing melihat bahwa itu adalah seorang pria dengan rompi anti peluru dan kacamata penglihatan malam di wajahnya. Peralatannya sangat profesional. Li Jing telah menembak kaki pria itu. Ada lubang di sepatunya dan darah mengalir keluar dari sana. Pria itu memegang pistol di tangannya. Meskipun dia terjatuh, dia segera mengangkat tangannya untuk menembak Li Jing. Li Jing tidak menunggunya bertindak lebih dulu. Dia langsung menembak bahu pria itu. Pria itu berteriak lagi dan kehilangan pegangan pada senjatanya. Li Jing hendak menghabisinya. Saat itu, seorang pria lain turun dari gua. Dia memanjat turun menggunakan tali. Begitu memasuki lorong rahasia, dia menembak Li Jing dan Zhao Yu. Senjata pria ini juga dilengkapi peredam suara, dan dia adalah penembak yang terampil. Ketika Li Jing melihatnya, dia dengan cepat menghindar ke satu sisi. Ketika dia berbalik, dia terkejut dengan apa yang dilakukan Zhao Yu.
Zhao Yu bergerak langsung ke arah pria itu tanpa berusaha melindungi dirinya atau menghindari peluru. Senjata Zhao Yu tidak memiliki peredam. Suara tembakan yang menggelegar sangat memekakkan telinga di lorong yang hampir tertutup sepenuhnya. Bang, bang, bang. Pria itu tidak takut karena ia mengenakan rompi anti peluru. Ketika ia melihat Zhao Yu datang ke arahnya, ia menembak Zhao Yu dengan ganas. Zhao Yu membalas tembakan. Kedua belah pihak langsung terlibat adu tembak sengit. Ah! Zhao Yu berteriak dengan liar. Meskipun dia tidak pandai menembak, tidak mungkin dia akan meleset pada jarak sedekat itu. Awalnya, dia menembak lengan dan dada pria itu. Ketika dia bergegas berdiri di depannya, dia mengenai kacamata penglihatan malam pria itu. Sebuah peluru menembus kacamata penglihatan malam dan mengenai di antara kedua alis pria itu. Ah! Zhao Yu menghabisinya. Kemudian, dia berteriak dan mengarahkan senjatanya ke arah pria yang turun lebih dulu. Pria yang jatuh ke dalam gua tadi benar-benar terkejut dengan baku tembak sengit antara Zhao Yu dan komplotannya. Dia melihat Zhao Yu mengarahkan senjatanya ke arahnya, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia tercengang oleh kegilaan Zhao Yu dan menunggu kematiannya. Namun, senjata Zhao Yu berbeda dengan senjata yang digunakan oleh dinas rahasia. Pelurunya sudah habis. Dia bahkan tidak bisa menarik pelatuknya. Hah! Pria itu mengira dia pasti akan mati. Dia melihat Zhao Yu tidak punya peluru lagi. Dia segera menguasai diri dan mencoba melawan. Tembakan yang dahsyat itu membuat Zhao Yu gila. Ia menyadari bahwa tidak ada peluru yang tersisa, lalu menendang wajah pria itu hingga ia tidak mampu melawan lagi. Tiba-tiba, Zhao Yu mendengar suara tembakan di atas kepalanya. Ia menyadari bahwa ada orang lain di atas lubang itu. Dan suara itu menunjukkan bahwa ia pasti kalah jumlah dari mereka. Saat Zhao Yu berpikir, mereka mulai menembak jatuh melalui lubang itu. Zhao Yu segera mundur ke satu sisi tetapi kehilangan pegangan pada senjatanya karena terkena peluru. Pada saat kritis itu, Li Jing menembak orang yang ditendang Zhao Yu. Dia kemudian berteriak pada Zhao Yu, berkata, pergilah. Mereka akan turun sebentar lagi. Tidak mungkin, kata Zhao Yu. Ia melihat ke sekeliling tanah. Cui Lizu dan Xiao Hang masih pingsan. Jika ia dan Li Jing lari, yang lain akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Zhao Yu memegang masing-masing satu dari mereka di tangannya, lalu dengan cepat berlari lebih jauh ke lorong rahasia itu. Pada saat itu, orang-orang di atas hendak turun. Orang yang terkena tembakan di kaki itu dengan cepat berbalik dan berbaring di tanah, lalu menembaki Zhao Yu dan Li Jing. Li Jing membalas dengan cepat. Meskipun dia penembak yang handal, dia tidak mengenai sasarannya karena jarak pandang yang buruk di lorong gelap. Dia hanya menembak untuk menutupi pelarian Zhao Yu. Saat Li Jing membalas dan Zhao Yu menyeret Cui Lizu dan Xiao Hang menuruni lorong, 4 orang masuk melalui lubang di bagian atas ruangan. Keempat pria ini bersenjata lengkap. Mereka membawa senapan mesin ringan mini. Begitu memasuki lorong rahasia, mereka menembaki siapapun yang mereka lihat tanpa ragu.